Al-Maidah ayat yang keempat. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Surat keempat kelima. Surat Al-Maidah ayat 4 ayat kelima. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahun. Oke. Mboten kuat nafasnya kayaknya ya. Sampai mukallibin saja. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allakumullah. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allakumullah. Allama ya. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum.
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن enggak kuat ditahan gunnahnya wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Ayat ke-5 cuma cukup panjang, terus mungkin kita bahas ayat yang ke-4 ini ya. Terus kemarin ayat yang ke-3 kita akhiri diantaranya dengan masalah kedaruratan ya. Kalau orang darurat ya menjadi boleh, tapi bukan berarti menjadi halal memakan bangkai diantaranya gitu. Pada ayat yang ke-4 ini masih berbicara tentang makanan. Memang sesuai nama, kalau nama suratnya nama Al-Maidah. Al-Maidah itu berarti hidangan. Tetapi dalam nama Al-Maidah ini diambil dari kisah ataupun peristiwa ketika sahabat-sahabat atau murid-muridnya Nabi Isa minta diturunkan hidangan dari langit gitu. Itu namanya Al-Maidah. Jadi meskipun tidak berhubungan langsung sesuai dengan hidangan itu, tapi ini berbicara tentang makanan-makanan yang halal. Yas'alunaka, para sahabat bertanya atau mereka bertanya kepada Muhammad, madza uhilla lahum, apa saja makanan yang dihalalkan. Meskipun sini tidak sebut tidak menyebutkan makanan. Kalau ada kan apa saja yang dihalalkan. Jadi bisa namanya halal haram, bisa makanan, bisa minuman, bisa perbuatan gitu kan. Tetapi dilihat dari konteks belakangnya, fakulu, makanlah. Nah, berarti kan tentang makanan. Yas'alunaka madza uhilla lakum.
ayas alunaka ya Muhammad malladzi ukhilla lahum minal mata'imi wal ma'kul. Jadi memang yang ditanyakan di sini para sahabat bertanya pada Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka dari makanan-makanan. Jadi tentang makanan. Qul uhilla lahumut thayyibat. Allah menjawabnya, menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad, qul lahum ubiha lakumul mustaladzat wa ma laysa minha bi khabis. Halal atau dihalalkan bagi kalian sesuatu atau makan makanan yang baik. Ini yang baik-baik. Maka di ayat lain ada perintah kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, halal dan baik. Kalau nanti melihat kalau tafsirnya ya macam-macam. Ada yang thayyibat ya halal gitu. Ada yang menerjemahkan bahwa kalau yang halal belum tentu thayyib gitu. Misalnya enggak dulu ya, yang masih kena. Kalau sayur basi halal enggak? Halal tapi mungkin tidak baik, gamanya seperti itu. Terus juga kalau kayak contoh durian misalnya, atau kopi atau daging misalnya, mungkin tentang thayyib atau baiknya ini nanti tergantung kepada kondisi si pemakannya, misalnya gitu ya. Ya kalau orang yang katanya memiliki penyakit bludruk tensinya tinggi, darah tinggi, kalau makan makanan yang kayak misalnya mungkin durian atau apa mungkin tidak baik bagi dia, itu kan sifatnya subjektif. Yang jelas di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan, karena memang ada sebuah patah mengatakan al-ma'idatu baitudda. Ma'idah bukan ma'idah, beda ya. Kalau al-ma'idah itu tadi hidangan, tapi kalau ma'idah pakai ain itu artinya perut besar, lambung. Lambung itu sumbernya penyakit. Artinya apa? Biasanya kebanyakan penyakit-penyakit yang kita derita itu berasal dari makanan, dari pola makannya gitu. Makanya kan ada perintah kulu wasrobu wala tusrifu, makan ya makan, minum ya minum, tapi jangan berlebihan. Karena Rasulullah sudah mengajarkan bahwa Rasulullah itu adalah generasi orang-orang yang makannya nunggu lapar, mandek makan sebelum ya kita kebalikan. Wis wareg mangan wae. Uripe go makan untuk hidup, barunya hidup untuk makan. Akibatnya ya banyaklah muncul penyakit. Ya ini juga kita mau diperhatikan untuk memperhatikan masalah makanan. Jadi insya Allah memang kebanyakan penyakit fisik. Penyakit kan ada dua, penyakit psikis alias penyakit jiwa dan penyakit fisik. Penyakit fisik banyak yang disebabkan oleh karena penyakit jiwa, atau istilah kedokteran disebut dengan psikosomatis. Penyakitnya badannya rasanya pegel gara-gara perasaan misal. Tapi juga karena banyak yang memang karena berasal dari makanan. Makanan-makanan sebenarnya mungkin halal tapi tidak thayyib, katakanlah gitu. Tidak thayyibnya apa? Udah wareg madang waen ya, berarti akhirnya terus dari lemon lah, atau mungkin juga bisa emah dan sebagainya. Jadi kurang bisa mengatur tentang makanan atau pola makannya. Di sini katakanlah kepada para mereka yang menjawab, menanyakan dihalalkan bagi kalian yang baik-baik atau ibadat. Pertama, jadi sebenarnya kalau disinggung kemarin sudah kita singgung bahwa yang halal itu sudah jelas, memang banyak banget ya, apalagi tentang apa, kalau kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan mayoritas halal gitu ya, mayoritas itu. Kalau hewan ya kebanyakan yang halal ya banyak ya. Tapi kadang-kadang jiwa manusia ketika yang 1000 itu halal, yang 1 itu haram, kadang-kadang penasaran. Nah, itu kan kalau dicontohkan sama Nabi Adam dulu, ya kan perintah Allah kepada Nabi Adam, silahkan Adam kamu di surga ini beserta istrimu Hawa, makanlah apa saja. Apa seperti itu kan muak banget mungkin di situ macam-macam. Tapi si jitok jangan deketi pohon ini lah, itu kemudian dirayu-rayu sama iblis, akhirnya terjebak. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai manusia karena diberikan dengan keinginan atau nafsu, penasaran gitu.
Jadi yang 1000 halal, yang 1 haram, penasaran kenapa sih dadak terus, kemudian dadak keluarlah ungkapan, ya kalau kita nggak nyoba bagaimana kita bisa tahu kenapa gitu. Yaitu kalau saya selalu menjelaskan bahwa kalau ada orang atau anak-anak sekolah berpendapat bahwa kalau tidak mencoba itu tidak tahu, atau kemudian kadang-kadang tanya sama gurunya, Pak Guru kok tahu, emang udah pernah nyoba gitu. Nah ya menurut saya pertanyaan bodoh. Dan sekarang misalnya saya tanya itu, kalau yang nanya kau pakai logika, pakai akal lah. Kalau kamu itu misalnya bayangin aja ditabrak motornya lagi kan berlari kan sekitar kecepatan 70 km per jam, kamu ketabrak, lara pora gitu. Ya lara lah gitu. Apa kau nyajal apa kurang tahu jajal gitu kayak gitu. Artinya kan untuk mengetahui kan tidak harus mencoba dulu kayak gitu. Ya prinsipnya kalau yang baik-baik ya harus kepengin mencoba, tapi yang jelek jangan pernah ingin coba. Karena kebanyakan kita datuk, bahasa Jawanya datuk kepada yang jelek-jelek itu kan akibatnya karena mencoba. Ya apapun lah sifatnya itu, entah itu apa itu. Dan yang jelek itu lebih mudah untuk mendatuknya, untuk ketagihan atau untuk kecanduan kan, daripada yang baik-baik. Karena apa? Kalau yang baik-baik memang sudah sunatullah bahwa al-haqqu sakilun, yang baik yang benar itu abot. Wal batil khafifun, sing enteng, sing batil enteng, ringan. Ini rewangi setan gitu. Nah, ini jadi secara umum yang dihalalkannya yang baik-baik lah. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Artinya juga bisa harus memikirkan sendiri. Maka kemarin ketika saya teringat ketika istri berobat ke dokter spesialis lambung, ada spesialis dalam, ada spesialis lambung, ada spesialis lambung. Namanya gastro, itu dokternya di Purwokerto. Dokternya bilang bahwa saya sebagai dokter sebenarnya tidak pernah melarang seseorang makan apa. Ya memang Allah menyuruh kita untuk makan minum, tapi ya silakan dipelajari. Kalau anjenengan makan ini kok ora kepenak, ya aja esuk aja maning-maning gitu. Kita kadang-kadang kan enggak makan enaknya sebentar, sengsaranya suwe, ngesuk baleni maning kok. Gitu. Ya kan bagi orang beda-beda. Kalau saya makan sambal barangkali hanya sekedar perutnya agak panas dikit itu. Tapi ada yang terus gara-gara kepengen jajal sambel lah wis kangen suara mangan sambel ya, mangan sambel ora pati pedes jane kali-kali meriahe seminggu ora mari-mari. Lah ya beboh sarannya gitu, harusnya begitu kan gitu. Artinya maka kata dokter, silakan jenengan amati sendiri kira-kira kalau makanan minuman yang jenengan konsumsi ternyata di badan terasa tidak enak, ya jangan dikonsumsi. Itu intinya begitu. Karena kondisi orang berbeda-beda. Tapi kadang-kadang kita kan ya sifatnya kepengen tadi jarak gue lah, jajal lah ya gue. Nah, gitu. Ini artinya kalau kita mempelajari thayyibat di sini ya mungkin bisa dimaknai baik bagi seorang, tentu baik bagi orang lain. Ya cari yang baik-baik sajalah gitu. Maka yang menjadi persoalan kita kan umumnya karena merasa enak, jadi kepengin ya ini hamba keenakan, mau enak ya pengen maning gitu. Nah tetapi kalau dalam hal makanan sebenarnya kan ada rumus bagaimana supaya enak, mangan enak. Wis siji tok lawe kan cot begitu kan. Asal lapar ya sebenarnya apa enak lah gitu. Dan itu juga kita digerakkan oleh pikiran bahwa insya Allah kalau kita merasakan bahwa makanan itu yang dibutuhkan bukan makanannya. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah zat atau gizi yang ada di dalamnya. Tapi kita tuh kadang-kadang memikirkan bahwa ya saya memerlukan makanan bukan memerlukan gizinya. Sehingga kita orang Jawa umum nenek guru madang sega mau nguru madang. Bocok tuh madang oyek. Ya madang oyek pada baik. Karena apa? Nasi itu adalah sumber gula, sumber karbohidrat, zat tenaga. Zat tenaga ada di berbagai macam sumber makanan. Singkong ya, tales ya, tahu ya, dari tepung-tepung itu biji-bijian itu sumber energi. Ya orang kudu segala. Ya kalau sininya pikir lah pokoknya orang madang sega nggak harus madang mundur sekilo ya otomatis wareg kayak gue ya. Tapi karena kita di sininya lah pokoknya nyuruh madang sega berarti nyuruh madang wis warga kaya tapi aku tuh mangan sega. Lah itu kan sebenarnya kan hanya bahasanya engkau adalah apa yang kamu pikirkan ya gitu. Mikirnya kayak gue ya, digawe kayak gue. Lebih dalam lagi merujuk kepada kata Allah ana inda dzanni abdi bi. Ya, itu karena Allah
aku hanya ngikuti sangkane hamba miliki kaya kowe tepeloni bae ngono salah dewek gampangannya kan begitu. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran bahwa ya sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk hidup itu adalah zat gizi, bukan masalah jenis makanannya. Itu disadari penuh. Enggak apa-apa, coba saja jenengan kalau asal yakin tadi. Tapi ketika perasaannya lah pokoknya mana buka puasa urung sega ya pokoknya urung buka. Ya ini kan hanya kebiasaan saja karena memang manusia bisa karena biasa itu sebenarnya itu. Ini tentu ketika dari ajaran yang kita peroleh ya yang halal yang baik-baik. Terus wama alamtum, dan di sini maknya lebih merujuk kepada hewan. Jadi bukan makanan sembarang makanan. Wama alamtum, dan hewan-hewan alamtum. Ini apa? Wama alamtum, dan apa yang telah kamu ajarkan minal jawarih, dari binatang pemburu. Apa gue jenenge ya? Kalau kita lihat di sini ya hampir enggak ada lah. Tapi kalau ini Quran kan untuk seluruh dunia. Kalau kita lihat video itu kan ada hewan-hewan yang dilatih, diajari untuk berburu. Kalau kita nangkep kelinci angel temen ya, tapi nggak nangkep gue burung elang kadang kepenak cakep gitu kan, atau mungkin anjing pemburu. Jadi di sini apa yang kalian telah ajarkan minal jawarahi, daripada hewan-hewan pemburu, mukallibina, itu terjemahkan apa nih? Mukallibina, yang diajari. Kalau ini kayak seakar kata dengan kata kaleb itu kan anjing gitu. Jadi hewan-hewan yang telah diajari untuk berburu. Kata-kata mukallibin, ini sebentar. Mukallibin itu memang dengan melatihnya berburu ya sebagai anjing pemburu. Jadi kalau memang diambil dari kata anjing sebenarnya. Tapi kalau kita ketahui di video-video itu, kalau kita lihat di YouTube, bahwa hewan-hewan yang bisa dilatih untuk berburu itu selain anjing juga ada elang ya. Kalau di Timur Tengah itu ada elang itu. Elangnya kan bisa nangkap kambing, bisa nangkap kijang, bisa menangkap kelinci gitu, juga bisa menangkap burung yang lainnya gitu. Jadi wama alamtum, dan apa di sini hewan yang sebenarnya, dan hewan-hewan alamtum yang kalian latih minal jawarih, dari binatang-binatang pemburu, mukallibina, dengan melatihnya untuk berburu. Jadi apa yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu itu tu'allimunahunna, yang kalian mengajari hewan-hewan pemburu tadi, mimma allamakumullah, dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Jadi maksudnya Allah mengajari kita boleh memakan hewan hasil buruan hewan. Tapi ada aturannya, bukan sembarang asal misalnya anjingnya membawa hewan kemudian dimakan. Ini ada ketentuan di sini, yaitu fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Ini syaratnya. Syaratnya adalah makanlah boleh apa yang ditahan oleh hewan pemburu tadi. Artinya hewan itu berburu, menangkap hewannya memang untuk kepentingan tuannya gitu loh. Kan namanya hewan pemburu kan mesti hewan buas. Anjing itu ya hewan buas, elang hewan buas, yaitu hewan yang memakan hewan lain kan gitu. Nah kan otomatis kalau dia lapar dia juga akan mau berburu untuk dirinya sendiri kan. Ya kita lihat kalau misalnya anjing-anjing liar atau harimau, singa, itu kan dia berburu untuk dirinya sendiri. Secara umum anjing liar, karena itu bukan anjing pemburu gitu, anjing liar atau elang liar, kemudian ada harimau, singa, itu kan mereka menangkap binatang-binatang yang kalau tidak ditangkap oleh mereka itu bisa kita makan. Misalnya kayak kijang, itu kan jelas hewan yang halal. Tapi dimakan oleh harimau kan begitu, oleh citah dan sebagainya. Itu artinya mereka berburu untuk dirinya sendiri. Itu kalau ada anjing yang begitu, ketika misalnya mungkin karena lapar, dibuat lapar oleh tuannya, akhirnya dia dilepaskan berburu, dia makan, sisanya dibawa pulang, itu haram.
gitu maksudnya. Jadi yang boleh dimakan adalah yang betul-betul memang hewan buruan ini disuruh berburu kemudian ditangkap dibawa kepada tuannya, nih dikasih. Mungkin sudah mati hewan itu gitu. Karena biasanya kalau hewan-hewan terutama kayak anjing atau harimau itu kalau berburu kan yang diincar kan lehernya kan, digigit sininya. Ya walaupun ada kalau di YouTube itu kalau misalnya apa yang disebut hiena yang masih sama anjing itu kadang-kadang ada ya ada singa dan sebagainya gigit kudanya, digigit buntutnya loh, kudanya gede banget ya angel. Gigit buntutnya kalau disingi udah pidu gitu. Nah, itu ada. Tapi secara umum biasanya hewan-hewan pemburu dia menangkap buruannya dengan mengincar lehernya, terutama kayak kijang, mungkin kambing itu diincar lehernya sehingga bisa jadi ketika digigit oleh hewan buruan itu kemudian dibawa ke tuannya sudah mati. Tetapi kalau tadi di wadhkuru smallahi alaihi ini syarat kedua. Jadi ketika hewan itu sudah dilatih untuk berburu, yang kedua diyakinkan dia kenyang, katakanlah caranya biar dia kemudian dia lepaskan dia untuk menangkap hewan buruan. Itu ketika melepaskannya maka tuannya disuruh mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cari sana gitu kan. Kita kan misalnya nggak ketahui itu kan burung elang dari jauh dari tinggi udah melihat ada hewan buruan gitu. Ya sekali lagi ini di daerah kita di sekeliling kita yang nggak ada orang seperti inilah. Tapi kan ini Islam bukan hanya untuk hidup orang lebeng saja, itu untuk seluruh dunia di berbagai macam kondisi gitu. Jadi fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah silahkan hewan yang ditahan atau yang ditangkap oleh si hewan pemburu untuk kalian. Wadhkuru smallahi alaihi, sebutlah nama Allah alaihi kepada hewan pemburu itu ketika di sini diterjemahkannya ketika melepaskan untuk menangkap hewannya. Ay fakulu mimma amsakna lakum minas soidi idza lam ta'kul minhu, makanlah hewan yang ditahan atau yang ditangkap oleh buruan tadi, oleh hewan buruan idza lam ta'kul minhu, ketika dia tidak memakannya. Jadi hanya ditangkap saja lalu dibawa ke pemiliknya, gitu anjingnya begitu. Karena kan kalau kita lihat di YouTube lah, kita lihat bahwa orang yang menggembala kambing ratusan ekor itu kan kewalahan agar pangonnya dewekan. Tapi ketika ada anjing penggembala, anjingnya pinter, arep hewan hendak digiring. Anjing satu bisa ngiring kambing 8 itu berapa, karena kan kambing sih penting melu-melu ya, biasanya kalau depannya ini belakangnya ngikut ngekor kayak gitu. Ini memang ada hewan-hewan yang bisa dilatih gitu. Kan dari sini jadi menjadi sebuah pertanyaan, lah jeneng anjing pemburu apa uling ngasu gitu kan. Ya maka kalau dikaitkan dengan hadis yang menyatakan bahwa idza walawal kalbu ahada inaikum fasiluhu sab amarat ahidahuna biturab. Jadi kita ketahui bahwa kalau ada wadah yang dijilat oleh anjing, maka cara mensucikannya harus dicuci sampai 7 kali kan. Itu yang disebut dengan najis mughaladzah, salah satunya dengan debu. Jadi gimana kok resikonya gitu? Ya barangkali kalau kita ini kalau kaitannya dengan pembahasan ini ya bisa jadi menjadi masalah khilafiyah lah. Khilafiyah artinya ada yang mungkin berpendapat boleh memelihara anjing tapi jangan masukkan rumah, atau misalnya jangan di keloto-loto kayak kalau bahasan kucing kan ngomong di loto kan. Kalau di YouTube itu kan di luar negeri banyak kan ya, itu kan orang anjingnya kayak malah kadang-kadang lebih setia daripada pengasuh. Pada anjing pengasuh misalnya ada anak mau jatuh bisa jadi tahan, kan dia mungkin bisa menjaga gitu ya. Tapi kalau pemahaman ini ya berarti ya bisa jadi pemahamannya ada yang berpendapat lah yang lebih mendingan hati-hati lah. Kalau kita lebih baik hati-hati, nggak usah minggu anjing lah gitu. Mesti kena boleh aja banyak gitu. Tapi karena jiwa manusia kan nggak bisa begitu tadi. Kadang penasaran mana yang jadi kadang malah juga dianggap anjing bisa lebih bermanfaat daripada kucing misalnya gitu kan. Ya itu kalau kita mengambil jalan tengahnya ya lebih baik. Kalau kira-kira yang ragu ya jangan. Jadi aturan Islam dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kalau yang ragu jangan. Kalau yang memang sudah mantap silahkan saja. Nanti kaitannya kalau udah ternyata lah terus Mas, kalau misalnya kita mengambil katakanlah kita yakin bahwa anjing itu tidak najis, lalu kita pelihara, kita rawat dan sebagainya, kemudian kenyataannya ternyata di hadapan Allah itu mengandung dosa, gimana? Ya itu nanti kaitannya dengan ijtihad sudah. Ijtihad kalau salah ya dapat pahala 2, 1 kalau benar dapat pahala 2 gitu.
Tapi kan kita sebagai di belakang kata ini adalah wattaqullah. Wattaqullah artinya kita supaya berhati-hati kan gitu. Intinya kan begitulah. Berarti gak gegabah lah dalam mengambil hukum ataupun dalam melakukan suatu tindakan. Pokoknya sifatnya hati-hati gitu. Lain hanya dengan kondisi yang darurat kemarin terpaksa. Jadi sekali lagi, bolehnya makan hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu adalah ketika dia menangkapnya hanya untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri, dan ketika melepaskannya supaya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu. Mengucap bismillah lah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sungguh Allah itu cepat penghitungannya. Maha cepat menghitung. Artinya ya tadi kata kuncinya takwa. Takwa hati-hati. Hati-hati itu tidak gegabah lah gitu kan, berhati-hati. Tetapi memang kita belajar di sini memang untuk bahwa kita menyadari agama Islam itu untuk seluruh manusia, seluruh bumi, seluruh dunia. Artinya dalam kondisi-kondisi yang memang lebih sulit ya bisa saja seperti itu. Kita mungkin tidak melakukan, tapi mereka perlu melakukan karena misalnya di daerah padang pasir nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan juga langka banget. Lalu bagaimana kita bertahan hidup gitu. Tapi kalau zaman sekarang, lah ini kan Islam bukan hanya dari zaman sekarang, tapi zaman Rasulullah. Zaman sekarang manusia sudah sampai di semua bagian dari bumi yang bisa dijangkau dengan teknologi dengan begitu cepat, termasuk entah itu informasi, entah itu bahan makanan. Misalnya kayak mungkin kita pas pergi haji di Mekah, kayak anak tanduran, biar anak wititan orang, anak godong-godongan orang sih kayak untane mangan apa kang di gitu. Ternyata kita banyak mungkin melihat bahwa orang-orang peternak unta di sana itu mengimpor rumput. Jadi impornya impor suket, damen itu. Jadi sudah rumput-rumput kering itu dipak dikirim dari Australia, dari berbagai negara gitu. Makanya ya kita kalau zaman sekarang tidak mengherankan orang gumun bahwa nang Mekah kue daerah Mekah Madinah katakanlah sing sana buah-buahnya serba ajaib, orang nawite tapi buah akeh gitu. Dari doanya Nabi Ibrahim, pisang ya sing main-main banget, pir sing main-main banget. Nang Indonesia wite pirang-pirang mangkal ngaweh gitu. Itu zaman sekarang, artinya memang sudah tingkat kemajuannya tinggi sehingga tidak mengherankan bahwa di daerah-daerah tandus. Tapi kan tetap ada kondisi-kondisi yang barangkali misalnya peternak ataupun yang disebut dulu dengan Arabi atau orang suku-suku Badui kampung ya, kampung yang katakanlah masih sangat terbatas komunikasi dan teknologinya, mungkin masih akan ada yang menjalani kehidupan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Artinya mereka hidupnya dengan bertani sebisanya, kemudian berburu dengan hewan buruan, ya tetap berlaku lah gitu. Karena memang Islam itu illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Itu untuk ayat yang keempat. Jadi intinya kalau kita belajar nanti tentang tafsirnya ya memang panjang banget lah. Jadi bahkan oleh Dr. Sarwat dalam tafsir Al-Mahfud ini satu ayat ini dibahas kurang lebih 1 jam. Kalau saya nggak begitu bisa. Jadi dasarnya tadi bahwa yang dihalalkan itu yang baik-baik. Lah baik-baik kita suruh berpikir sendiri karena Allah tidak membatasi yang baik hingga yang apa. Ya sehingga kata-kata halal dan thayyib itu ada yang menafsirkan, memahami halal ya pertama yang zatnya halal, yang kedua adalah yang cara memperolehnya halal gitu. Jadi itu harus berkumpul dua-duanya. Kalau misalnya kayak ini kan makanan ini jelas halal, ini nu sedekah orang ya jelas halal gitu. Tetapi kalau ini gue makanannya urung benar dunia siapa? Itu kan berarti caranya belum tentu halal. Maka ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang kalau dulu ya sahabat yang saya dulu lupa namanya. Kalau Sa'labah dulu kan dia begitu sholat jamaah langsung ngibrit pulang karena nggak punya pakaian. Ini ada jamaah lain yang begitu sholat subuh belum sempat zikir, baru assalamualaikum dia langsung pulang. Ya tentu Rasulullah kan ya perhatian, kenapa wong kan dong-dongannya kan yang bagus ya aja salam klepat bahasa Jawanya lah.
Kalau sampai-sampai saya bilang sama Hilman itu kan diberi kasih tahu man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Sing ora gelem wirid pada karo ketek. Mana ada ketek wirid. Salah Hilman kelepat langsung nyekel laptop, HP gitu kan. Ya minimal doa lah gitu kan gitu. Nah, ini ada sahabat yang begitu salam langsung kelepat, lalu sama Rasulullah sudah harus dipanggil. Namanya saya lupa lah. Kenapa kamu kok langsung pulang? Harusnya ya wirid dulu, dikit dulu lah, berdoa dulu. Saya sangat khawatir karena saya punya anak kecil. Sementara di depan rumah saya itu, di sebelah saya itu ada orang non muslim, ada orang lain yang tetangga yang punya pohon tetapi cabangnya menjulur ke tempat saya gitu. Nah itu anak saya kalau pagi gue senangnya gue nitori lah gue. Nitor sing tiba lah kita kan malah mau ngapain anu nemu iki anu tiba kayaknya orang pet berarti orang nyolong gue kan. Itu kita berlaku itu loh. Jadi sudah ada dari zaman Rasulullah. Nah maka saya kan ya walaupun secara mungkin ilmu fikih bahwa tumbuhan yang cabangnya ke tempat orang dianggap hukum pekarangan apa ya? Hukum pekarangan kan kowe nu pite mengaring nggonku ya berarti penggon-nggonku atau kan lah sekarang kalau hukum pekarangan ayam itu enggak tahu dangmek ayamku ya gue. Ayo kita pakai sederhana saja kalau kita berpikir kalau ada pohon cabangnya ke pekarangan kita menganggap itu boleh kita ambil berarti kalau ada ayam ke karangan boleh demek ya gue. Oh makhluk hidup, dan tumbuhan bukan hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup kan yang tumbuh gitu. Ya sehingga diriwayatkan bahwa orang ini sehingga pernah anak saya itu begitu saya pulang ternyata lagi makan buah kurma yang dari situ. Saya logok itu biar muntah. Karena saya sangat takut bahwa anak saya akan mengkonsumsi makanan yang secara caranya itu bukan halal. Karena ada sebuah hadis mengatakan wa kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, entah haramnya karena zatnya atau karena cara memperolehnya tadi, maka dia berhak masuk neraka gitu. Maka kalau karena zaman sekarang ini kadang-kadang ada orang yang berpedoman jangankan mulut sing haram, jangan mulut sing halal, sing haram bangel ya. Oh, akhirnya pokoknya buat ora usah mikir gue. Apa karena begitu wes ini generasi ini jadi orang karu-karuan banget tapi ya Masya Allah. Saya kadang-kadang jadi guru bingung itu. Jadi kalau zaman dulu baru kedengaran gurunya mau masuk kelas murid wis pada siap belajar takdim. Oh siki Masya Allah digebiak mejane be ya. Menangnya enggak digebiak mejane tok. Mau diterang maning ngobrol maning dolanan maning. Wah Allah. Kayaknya nggak dicek sholat subuh para kuasi. Ya karena kan sekarang ya sebagaimana disampaikan sama Al-Quran memang akan datang suatu generasi yang ada sholat meremehkan sholat sehingga nyanyiannya ya sholat tuli orang sholat tuli dan Cina orang sholat subuh sholat malam bayan itu kan kacau itu. Nah, ya itu jadi ya kita jangan jelas-jelas sudah fawailul musholin ya kadang-kadang ya sudah ada langkong kolah kan sesuai. Asar kan uli jam 4:30. Ya uli kalau orang tanya berarti ya uli bae ora salat bae uli. Nah, tapi gitu ya. Jadi apakah mungkin karena barang yang haram ini memang akhirnya nantinya akan menumbuhkan sebuah perilaku yang bahasa neraka kan api kan panas ya. Panas yang jiwa, panas yang apa bolah gitu kan. Sehingga sahabat tadi kemudian karena begitu Rasulullah sampai berbesmili ya Allah ke wong dening main teman gitu. Kemudian mencoba untuk membeli. Jadi kurmanya itu mau dibeli sama yang punya kurma itu tetangganya. Dibeli tapi untuk disediakan kepada orang-orang ini karena di sini jenenge umumnya orang nitori wit-witan sini betul dan kurang makan lah. Umumnya zaman biyen lah. Kita ya wis bar subuh banter-banteran ngene Mbah Sengut jere mian ana peleme gitu. Sing tiba gitu kan mungkin karena umumnya. Tapi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan bahwa seakan-akan itu sesuatu yang halal-halal saja. Sebenarnya enggak halal itulah. Makanya dengan peristiwa ini kemudian karena waktu itu ditawar di harga yang sangat
mahal, apakah orang Yahudi atau orang Nasrani apa orang Islam juga saya lupa. Tetapi ceritanya yang saya dapat tangkap bahwa akhirnya kurma itu dibeli oleh sahabat Abu Bakar lalu disedekahkan, diberikan kepada sahabat tadi yang anaknya sering nuturi turun kurma itu. Tetapi pihak yang pemilik rumahnya orang Yahudi kalau nggak salah itu. Orang Yahudi kan orang yang licik itu. Orang yang licik kadang-kadang perlu disiasati. Sebagaimana kita ketahui kalau cerita sumur yang diberi oleh Utsman bin Affan. Dulu kan ada di Medina ada seorang Yahudi punya sumur, sementara sumber mata air yang lainnya kan nggak ada. Sulit lah, kesulitan air. Maka sumur ini orang-orang Yahudi ini pinter gitu. Pokoknya siapa sing ngangsu nang ngono kudu bayar gue. Nah, akhirnya lebih dipinteri lagi sama Utsman ditawar. Ge sumbermu teku ya ora usah aja gue sumber penghasilan ku kon didol ora tedol. Pokoke sapa sing ngangsu ya kudu bayar kowe. Ya wis ora usah teku kabehan lah, separo bae. Maksudnya ya sing separo telung dina nggo kowe ngono disewakan. Sing telung dina hakku ora kena kowe nyewakan kowe. Kowe mikir, wah kayak gue ya untung ya nyong isi duwe sumur tambah uli duit kowe. Akhirnya ya wis lah ora apa-apa muli duku larang maning wah ayem telung dina lah kalingane nang Utsman nek telung dina gie sing duwe Yahudi bayar ngangsu nek telung dina Utsman gratis ya telung dina ora ngangsu ya sing gratis ya ana ini telung dina ngangsu akeh-akehan ngono mongko sing gratis iki lah akhirnya wong Yahudi ini kapok asem jebule ora payu akhirnya nang ngono dituku kabeh lah. Nah itu yang akhirnya oleh Utsman diwakafkan yang sampai sekarang disebut dengan bi'r rumah apa terkenal yang itu sampai katakanlah sampai hari ini beliau punya dana abadi dari sumur itu lah katakanlah gitu. Itu kan orang Yahudi kadang seperti itu. Maka termasuk orang yang jual tadi pohon kurma ya gitu. Wah, ya gini apa nang latarku ya. Nang latarku gemen kok ngeranu ditukuan nang kaya ora apa-apa lah Yahudi halal haram ora urus kan gitu. Orang Yahudi kan kalau kita lihat dari sejarah orang-orang Yahudi Nasrani katakanlah misalnya kita melihat tentang ajaran Nabi Ibrahim saja. Pertama kan orang berbeda pendapat dari orang Nasrani terutama. Gue mien sing Nabi Ibrahim kan punya dua anak namanya Ismail sama Ishak. Sing dikorbankan gue tuh Ismail, Ishak. Tapi nyatanya kemudian juga orang-orang Nasrani sampai sekarang tidak ada ajaran berkurban hewan istilahnya nggak ada. Yang kedua orang Ibrahim juga sunat, orang Yahudi Nasrani orang pada sunat, tapi tidak mengikuti syariatnya lah dalam arti. Termasuk tadi orang Yahudi yang mempunyai pohon kurma, akhirnya asik mesti tuku larang 10 kali lipat harga yang ada, katakanlah tetap nang karanku ya berarti ya nyong sih berhak wae lah kayak orang urus bune. Tapi kemudian setelah disediakan ternyata ini salah satu mujizat Allah, mujizat kepada Rasulullah itu besoknya katanya pohonnya sudah pindah. Jadi pindah ke pekarangannya si orang yang solih tadi teman-teman. Ya subhanallah ya itu. Ya kita ketahui kalau mujizat-mujizat yang oleh Rasulullah kan banyak yang terkait dengan makanan ya. Termasuk kayak dulu ketika ini sebagai pelajaran tentang sahabat Abu Hurairah yang sering saya sampaikan bahwa zaman Rasulullah ya ada orang yang melarat, ada orang yang kaya. Jadi jangan kalau sekarang ini jangan kita berkhayal nyong sugih kaya-kaya lah bisa ngayal bisa sugih orang malah sengsara dewek misalnya malah lah nyontok kayak kita bukan nyong sugih utang-utang pirang-pirang akhirnya sengsara dewek kan malah repot. Ya tapi kalau kita lihat zaman Rasulullah kan tetap baik walaupun kayak Abu Hurairah nggak punya rumah nggak punya makanan sehingga suatu hari kemudian beliau merasa kayak ketemu Abu Bakar moga-moga diajak kalingannya Abu Bakar lewat tidak ngajak makan mungkin lagi nggak punya makanan ketemu Umar masih ya Allah mudah-mudahan ada ternyata enggak sampai dipanggil oleh Rasulullah Abu Bakar Abu Hurairah sini ternyata ada di rumah Rasulullah ada semangkok susu nah kalingan Rasulullah Abu Bakar ya Abu Hurairah teman-teman muka itu yang di Abu Subwa di pinggir masjid biasanya tinggalnya di situ panggil semua gitu ya Abu Hurairah mikir lah ikon ngapa kiye anak susu semangkok jare kok diundang kabeh lah ya nyung basane ora kebagian gitu kan malam-malam barang sudah pada datang kemudian ayo silakan Abu Hurairah sing kon ngasih ke teman-temannya tadi yuk kamu minum langsung dari mangkoknya ora disiling ora ya segep-gep ya ngono dia mikir tapi kok gini kayaknya butuh baen itu ini sampai akhirnya Abu Hurairah
minum sekenyang-kenyangnya dan ternyata masih sisa untuk Rasulullah. Itu kan termasuk mukjizat Rasulullah lah. Jadi cerita ini ya masuk akal saja. Tetapi yang kita kenal, katakanlah kalau mukjizat zaman-zaman dahulu ini kan ada cerita tentang masalah mukjizat. Rasulullah juga pernah dalam ayat lain terpikir agar diberikan mukjizat seperti rasul-rasul sebelumnya. Tapi kemudian kan sama Allah dijawab, apakah ketika diberi mukjizat seperti Nabi Musa terus kemudian orangnya pada beriman kabeh? Ya ora juga, mbok. Malah kadang-kadang permintaan juga aneh-aneh. Ya, Nabi Musa umatnya yang beriman awalnya beriman dadak njalak Musa nyong lah jajal lah nyong kepengen meruh Gusti Allah kayak apa gitu kan, jadi kan aneh-aneh gitu. Di samping itu kan mujizat Nabi Musa, mujizat nabi-nabi sebelumnya, kalau mujizatnya hanya berlaku ketika rasulnya masih hidup. Sekalipun misalnya sekarang masih ada tongkatnya Nabi Musa, ya kita pakai jual bim salabim ora bisa lah kayak gitu. Kalaupun ada ilmu sihir ya memang ada ilmu sihir, tapi kan mujizat bukan sihir. Maka akhirnya yang kita kenal oleh dari Rasulullah mujizat yang paling abadi ya Al-Qur'an itu. Jadi kemudian jangan kita menganggap lah katanya ya mujizat Nabi Muhammad orang keren, orang kayak mujizat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa tadi udah, bisa makan udah pirang-pirang, enggak, bukan begitu. Justru Al-Qur'an ini adalah mujizat yang luar biasa yang kadang-kadang baru terbukti setelah berapa abad Rasulullah enggak ada. Baru ketahuan seperti yang dulu dicontohkan lah tentang sidik jari. Kamu anak kembar, kok jadi beda kabeh sidik jarinya kan luar biasa. Barang cilik gini gitu. Maka ketika ada orang nggak ketahuan identitas siapa, ternyata dicocokkan sidik jarinya, oh ternyata punya ini kan gitu. Itu luar biasa. Itu juga ada di Al-Qur'an. Jadi kembali kepada masalah makanan, ya memang yang disebut dengan halal dan thayyib itu ada dua sisi. Halal zatnya memang barang halal, apalagi tumbuhan ini halal. Yang kedua adalah cara memperolehnya. Sehingga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa nanti di hari kiamat seseorang itu tidak akan bergeser dari tempatnya di yaumul mahsyar yang kondisinya itu berbeda-beda. Udah ada yang sengsara, ada yang ayem-ayem baik gitu kan. Ya kalau kita pikirkan pakai akal, sejak Nabi Adam sampai kiamat sih berapa triliun manusia ya gitu, kira-kira begitu. Nah kemudian menunggu hisabnya itu tidak akan bergeser sebelum ditanyakan dari 4 hal. Yang pertama apa ya? Umurnya digunakan untuk apa? Ya kan banyak kisah tentang orang yang berdalil di hadapan Allah. Wahai Allah, saya berhak masuk surga. Lah kamu amalnya apa? Oh, saya sinau mumpung banget. Nggo meninggikan agamamu. Allah, lombok kowe. Kowe dadi sinau men dianggap dadi wong pinter mong. Men uli pujian wong mong. Kowe nang dunya uli pujian, ora dadi mlebu neraka. Oh, gimana itu? Ya kan? Yang kedua, oh saya berjuang di jalan Allah sehingga saya wafat dalam mempertahankan agama Allah. Lang lombok kowe niate itu karena Allah mong, itu karena nyong, tapi karena pengen dianggap wong sing hebat. Kowe wis pujian pahlawan. Pokoknya kowe ora dadi belum neraka. Itu seperti itulah artinya kita kan ya Allah Maha mengetahui sih, innallaha alimun khabir, Maha mengetahui. Kita enggak bisa beralasan-alasan yang kemudian dicampur-campur. Karena memang yang diterima oleh Allah cuma yang ikhlas saja. Ikhlas ya pokoknya hanya karena Allah, bukan tambah-tambah lainnya. Ya ini yang sangat sulit untuk kita praktekkan. Tapi mudah-mudahan karena Allah Maha Adil, ya nanti akan dilihat. Makanya Allah mengatakan dalam hadis oleh Rasul dijelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat kepada rupa, bentuk dan fisiknya, war ireng datang kayak apa atau elek endek kayak apa, pokoknya tidak dilihat diri itu, tapi yang dilihat adalah amal dan hatinya. Maka ini mudah-mudahan menjadi suatu landasan bagi kita untuk belajar, ya berusaha untuk hati-hati, sifatnya wattaqullah, berhati-hati karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Sehingga ya kita banyak-banyak berdoa agar intinya belum merasa cukup lah, belum merasa cukup kebaikan-kebaikan yang sudah kerjakan. Ya namanya manusia, otomatis ya salah, ya lupa. Ketika diingatkan ya kita bisa kembali lagi. Karena memang di dalam Al-Quran sudah ditunjukkan tentang orang-orang dahulu
ketika mereka melupakan apa peringatan-peringatan yang diberikan, justru sama Allah dibuat mudah hidupnya. Ini kita hati-hati, kita bersyukur kalau kita hidupnya masih banyak kekurangan, banyak kesulitan, itu justru bersyukur. Kita masih sering sakit, masih sering gak punya apa-apa, masih sering kesulitan, itu justru kita menjadi media untuk kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang serba gampang, ora tahu meriang, duitnya nambah terus, pangkatnya munggah terus, gue perlu hati-hati. Jangan-jangan kategorinya yang tadi, orang seperti Korun, ora tahu meriang, tambah sugih, tambah apa, ketika wis pol jret langsung diambil lah. Itu yang medeni mbok. Loh, yang sekarang kalau saya lihat berita, ana wong kok duwe simpenan emas 75 kilo, masya Allah, ya. Wong siji pejabat di buku dibuka emas 75 kilo lho, kuwi anu duit kang dia nu kepriwe kan-kanan. Ya wong Islam juga, wong Indonesia mayoritas Islam. Bingung. Belum lagi duit sing barang-barang kowe. Masya Allah, kali ngene nyong pengen tuku nggo ketel kayak orang duit. Tapi ya kita bersyukur lah, kita pelajarannya alhamdulillah kita masih banyak diberikan ujian, diberikan cobaan untuk kita jadi ingat kepada Allah, terus mendekat. Ya Allah, insya Allah ini yang, kalau ini yang terbaik ya monggo lah, terserah jenengan, gitu aja gitu. Jadi kita tidak sifatnya tidak ngangen-angen, oh penak temen ya kayak wong kaya, enggak lah. Kita masing-masing dengan kekurangan masing-masing menjadi sarana untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa, makanya kuncinya kan cuma dua, mudah-mudahan bisa bersabar dan bisa bersyukur. Asal bersyukur ya alhamdulillah. Urung bisa tuku ketelannya di sana ketel sing bodol kan begitu. Alhamdulillah orang disekat tapi si anak kangkung kayak gue lah kan kepenak ya. Nah kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini, yaitu tentang kaliana. Intinya dengan masalah kehalalan dan keharaman makanan yang kita perlu garis bawahi, mestinya kita memang fal yanduril insanu ila ta'amih, fal yanduril insanu ila ta'amih, maka mestinya tiap manusia itu memperhatikan, memikirkan, merenungkan kepada makanannya. Dan kita sudah diajarkan bahwa makan, sekali lagi, yang perlu diperlukan bukan makanannya tapi zat gizi yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita ya coba kalau jenengan sekali-kali praktek bismillah lah. Jere Mas Nur, asal zatnya tercukupi ora kudu sega ya dadilah. Pokoknya siki arep sedina ora arep mangan sega. Insyaallah dadi Bu. Esuk mangan muntul. Awan mangan banten. Sore mangan kentrang. Atau sedina banten terus ya, dadi wong iki Mas Tepur iki banten ya banten bae sedina met iki ya dadi bae lah. Begitu yang bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau bisa jawab saya jawab, kalau enggak mudah-mudahan bisa carikan jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah haram dan halalnya makanan kadang-kadang juga ditentukan karena kondisi. Contoh sing gampang mawon nggih, guri masjid iku wonten telem gede. Dari itu ambrol. Nek ora dititor Mubadir. lah ditijoli Pak Gubernur karo Pak Pasimun. dan itu napa ya haram? Kayaknya kan boten yo. Nggih. Nggih. Saenek niki saenek nek bicara masalah bayinya. Karena ini kan juga masih kalau kita berbicara wattaqullah, hati-hati nek nembung gitu. Nggih. Lah nggih. Aduh banget seniki mawon nembung sepisan nggo selawase kan kenging. Umpane kene iki ngene Mbah Salim apa? Mbah Agus Talim mriko ahli waris saya. Mas, Mbah, kae mburi masjid niku wonten wit pelem wung sing gedhe banget niku mboten dipeti. Nek umpamane pas woh tiba tek tutor anu apa nek kadang-kadang ditipeti halal nggih. Pisan to kok wis monggo. Lah aku halal selawase. Ya memang
ada ungkapan ulima ridhouhu, tapi niku masih apakah kowe bener halal apa ora kemanten diragukan cara kula niku. Ulima ridhouhu jelas ulih ya jelas ya halal kan iku. Angger ditembung kowe. Tapi kan masih perkiraan. Jadi saya kira nggih sing terbaik. Lah perkara mubadir ya jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang mubadir gitu. Umpamanya katakanlah ya memang pemahamannya wala tubadir jelas kita tidak boleh mubadir. Tapi makanan yang tidak makan sebenarnya akan dimakan oleh makhluk lain. Misalnya lewian segawadang orang dimakan pitik, dia dipangan apa semut apa mesti ono sing mangan. Nggih, minimal bakteri gitu. Jadi ya kalau mempraktekkan ayat tadi wattaqillah atau wattaqullah itu yang hati-hatinya lebih baik nembung. Nah, makanya tadi nembung sepisan kanggo selawase kowe. Makanya tembungannya Mbah, Mas, Kang, nyuwun sewu ya ge anu mburi masjid kan pelembulung dhuwur gede banget kayak katanya tau dipetin nang jenengan kadang ngambrol apa kan ngerti kan mubadir yang mana-mana ya di nggongan yang siapa bae ya mana ya gue kan rampung urusan ya kita begitulah. Kalau yang perlu kita sadari, kalau kita menganggap itu halal ternyata di hadapan Allah itu haram, nah kan kepriwe jajal ular. Ya pokoknya prinsipnya kan alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya pokoknya sing menghukumi nantinya Allah. Kalau kita menghukumi ya monggo saja. Nyombe kadang-kadang dia nu ingin halal nangkananya melu mangane gue ya terserah kita. Artinya yang bisa kita tentukan seperti itu ya apa halal apa ora ya mbuh kan. Ya kalau kita halal ya monggo saja. Ya. Kalau enggak aja pada mubadir gitu. Tetapi tadi yang kalau kita menerapkan wattaqullah bertakwalah ya sing hati-hati tadi. Orang kita mungkin ya lewat siapa atau gimana yang mungkin satu orang nembung jadi semuanya jadi terbebas kan gitu. Ini ya makanya malah ditutur nggih ya memang ada ungkapan uli maridohu lagi mesti ki uli lagi kena wis umum wis maklum ki mesti uli kayak mesti dihalalkan itu ya nggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau sekali lagi kalau kita mempraktekkan ayat tadi wattaqullah ya berhati-hatinya ya apalagi kan selama berbuah atau sebelum buah itu kan banyak waktu. Nah permasalahannya ini kan menjadi berlaku ketentuan nek gelem jane ya ana dalan. Tapi wong bebo lah itu bebo kuwe aduh anu jadi bahasa intinya kalau kita punya kemauan pasti banyak jalan. Nek anu ora gelem ya akeh alasan nek kuwi lho maksudnya. Alasane aco, alasane ora tahu ketemu, alasane anu kepriwe lah pernah. Nah, ini. Jadi pokoknya intinya berulang-ulang berpuluh-puluh kali Allah dalam Al-Qur'an bilang wattaqullah kuwi terjemahane hati-hati gitu saja. Karena nanti yang akan menghukumi terakhir ya Allah. Bisa saja kita menghukumi oh menurut kiai ini, menurut ulama ini halal, ternyata sama halal haram, lah ya repot, gitu kan di sana nanti akhirnya di ujung-ujung di perhitungan hisab nanti. Ya mudah-mudahan kita menyadari karena kita memahami ajaran Islam tidak hanya sepotong-sepotong, maka berlaku ketentuan yang paling kita berharap adalah famai apa nih wa amma man sakulat mawasinuhu fahuwa fi aisatir radiyah. Mudah-mudahan ya kalau itu makan yang haram sing lebih akeh kemudian karena cuma ditimbang ternyata orang selama hidupnya lebih banyak memakan makanan yang halal ya wis dihapus ya itu kalau nek Allah mau boleh saja bisa saja tapi semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita prinsipnya hanya supaya berhati-hati itu saja. Wallahu alam cukup ya. Mau kita akhirkan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.